terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali dengan jawaban Mbak Anggi terkait dengan penanganan cybercrime. Nah, ini kalau cybercrime lebih susah nih kayaknya. Benar nggak? Iya, tentu saja ada perbedaan karakter ya. Tentu kejahatan cyber atau kejahatan dengan dunia maya dengan kejahatan konvensional biasa begitu. Salah satunya adalah tadi gitu, untuk mendeteksi ini akan sangat sulit. Karena apa? Karena kan mereka menggunakan alat-alat teknologi yang tersendiri begitu ya. Katakanlah gini, kita ingin melakukan apa? Identity theft atau pencurian identitas untuk digunakan sebagai kejahatan pemalsuan ATM, katakanlah seperti itu. Mereka butuh router, kalau sekarang pakai router ya, nama-nama alatnya begitu. Mereka butuh itu. Nah, kemudian tidak bisa langsung ketahuan kan, harus ada laporan dulu dari ini kok uang saya hilang dan lain sebagainya. Artinya dan kemudian kalaupun ketemu, apakah bisa langsung melacak siapa dia? Kan ada masalah IP address, penemuan IP address dan lain sebagainya. Artinya kejahatan teknologi itu memang membutuhkan suatu pendekatan yang lebih tingkat kesulitannya berbeda lah begitu. Bukan saya katakan kejahatan konvensional itu juga gampang ya gitu, tapi artinya mereka mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemudian mereka Mbak Anggi, maaf saya potong. Apakah kemudian orang-orang yang dari negara asing ini merasa bahwa penanganan cybercrime di Indonesia ini lebih mudah gitu dibandingkan mereka di negara asalnya, sehingga mereka memilih? Apakah itu untuk pelaku kejahatan seperti ini pasti asumsi saya mereka melakukan pemetaan terlebih dahulu tentang bagaimana keadaan hukum di Indonesia. Kemudian kemungkinan mereka melakukan ini di Indonesia itu pasti mereka bandingkanlah dengan negara lain seperti Singapura atau negara yang sudah maju lainnya. Nah, berarti itu bisa menjadi salah satu asumsi ya, bahwa mereka juga sudah melihat memang pelacakan untuk kejahatan cyber ini tidak secepat di negara-negara lainnya begitu, para pelaku ini begitu. Dan mereka adalah para pelaku yang bukan non skills ya gitu, artinya bukan tidak punya kemampuan, pasti mereka juga punya kemampuan. Berarti memang Indonesia itu adalah sudah dalam tanda kutip itu terkenal bahwa memang kita bisa melakukan kejahatan di sini dengan kondisi di mana mungkin sistem penegakan hukumnya lemah gitu, atau mungkin sistem penegakan hukumnya ataupun sistem untuk menjerat mereka itu efek jerahnya tidak akan besar begitu ya. Nah, itu mungkin menjadi kelemahan satu dari faktor sistem hukum begitu kita. Ya untuk mereka datang ke sini. Baik, dan pemirsa, kita akan kemudian membacakan SMS ya yang masuk ke kita. Ini kita akan bacakan dulu. Yang pertama dari Bapak Agus di Bekasi. Kita tampilkan di layar Anda yang menyebutkan, kita rakyat cuma bisa berharap nggak jadi korban penipuan dan kejahatan orang asing. Iya, ada juga nih dari Jakarta, Mardia, izin tinggalnya banyak yang ngawur, tapi nggak ditindak, malah dikasih tiket pulang gratis. Kayak mudik bareng gitu ya modelnya. Capek deh gitu kata dia, capek deh gitu ya. Dan kemudian selanjutnya ada dari Depok, ada Ibu Nia, apa mampu pemerintah awasi keluar masuk warga asing, apalagi menstop kejahatan mereka. Wah, ini juga mungkin nanti bisa dijawab langsung oleh Pak Heri. Mumpung ada Pak Heri di sini ya, gitu. Terus ada lagi berikutnya dari Klender dengan Galuh. Jadi penjahat kok ini negeri orang, tindak aja WNA yang hancurkan negeri kita. Waduh. Jadi sebenarnya semua mau membantu begitu ya, tapi kemudian kan mungkin kalau sebagai masyarakat biasa mereka tidak punya kemampuan apapun untuk menindak lebih lanjut. Nah, berarti semua ada di tangan pihak either itu pemerintah atau pihak kepolisian. Nah, dari pihak pemerintah sendiri bagaimana ini Pak Heri? Jadi begini, sebenarnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang asing itu sebelum orang asing memasuki Indonesia, itu waktu di tempat pemeriksaan imigrasi, itu petugas-petugas secara cepat bisa mendeteksi, ya. Seperti itu banyak yang kita lakukan deportasi, penolakan kedatangannya, sehingga karena apa? Policy daripada keimigrasian adalah bagaimana selective policy, adalah orang-orang yang bermanfaat bagi negara yang kita dapat masuk ke wilayah Indonesia. Ini banyak kejadian ini sebenarnya karena mungkin tidak terpublikasi. Di tempat pemeriksaan imigrasi setiap saat, mungkin setiap hari itu pemulangan banyak. Misalnya datang dengan perawakan atau tindakan yang tidak baik, itu akan kita pulangkan, ya. Atau dijemput kita dari profilingnya saja, dari penjemputnya di depan saja kita udah tahu bahwasanya ada seseorang yang akan ini, itu kita kembalikan. Bahkan dari fisik nggak meyakinkan itu ditolak. Ditolak. Gitu. Jadi di dalam juga merupakan pengawasan kita, sehingga inilah yang didapat ini yang sekarang hasil daripada pengawasan. Tentunya pengawasan itulah perlu secara terus-menerus
lakukan. Oke, baik. Ini terakhir sebelum kita menutup dialog kita, saya ke Mbak Anggi. Mbak Anggi, menurut Anda peran masyarakat ini harus seperti apa ini? Kemudian untuk melihat ataupun untuk mendeteksi secara awal begitu kalau ada keanehan, mungkin Anda bisa bantu. Oh ya, kalau untuk masyarakat tentu ini kan menjadi second priority. Kalau menurut saya ya, tentu dia akan sangat berguna sebagai sumber informasi begitu. Tapi bagaimanapun juga saya lebih berharap bahwa polisi maupun imigrasi dan semua yang berwenang menyangkut pada pengawasan orang asing, warga negara asing di Indonesia itu lebih melakukan metode jemput bola gitu ya, lebih aktif. Kalau dalam masyarakat tentu mereka bisa melaporkan, tapi kan masyarakat tidak semua secara general paham kan, oh ini orang ini potensi kriminal nggak ya, itu kan tidak mungkin juga begitu ya, artinya nggak meyakinkan gitu. Betul lah, jadi memang secara formal harus dilakukan, dan dari masyarakat juga memang perlu juga ada sumber informasi yang masuk mungkin kepada kepolisian dan lain sebagainya begitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Anggi dan juga Pak Heri. Kita doakan semoga tidak ada lagi warga negara asing kita yang berbuat kejahatan di dalam negeri ya, tertib administrasi semua begitu ya. Oke, baik, selamat siang. Terima kasih sudah berhadir bersama kami.